Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita juga menikmati menu sarapan pada saat pagi hari ini yang menyehatkan rohani kita, sehingga rohani kita dapat bertumbuh dan menjadi berkat. Pada pagi hari ini saya ingin mengambil suatu tema, kasih setia Allah kepada kita. Sebab saya akan bacakan di dalam Mazmur 117 ayat yang kedua. Sebab kasih-Nya yang hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita tahu bahwa kasih Allah yang sangat hebat dikatakan kasih setia Allah untuk selama-lamanya kepada kita. Mungkin kita pernah merasakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kita merasakan bahwa kasih itu begitu hebat di dalam kehidupan kita. Seperti ayat ini, begitu hebat kasih Allah dalam hidup kita. Bahkan kasih-Nya itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan dalam Efesus pasal 2 ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Kasih-Nya yang besar dilimpahkan kepada kita. Luar biasa kasih Allah. Kasih Allah itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Saya boleh mengambil satu contoh. Ada seorang hamba Tuhan, dia masuk di satu desa. Di sana ada baling-baling. Baling-baling itu ternyata tertulis di sana, Allah itu kasih. Tetapi karena baling-baling itu berputar-putar, tertiup angin. Akhirnya tulisan itu tidak terbaca. Nah, pada suatu hari hamba Tuhan ini merenungkan dia mencari bagaimana orang pemilik ini, kenapa nama yang indah itu kok ditulis di baling-baling. Lalu dia bertanya kepada yang punya. Dia katakan, Pak, ini kenapa? Nama yang indah ini Allah itu kasih, kenapa ditempatkan di baling-baling? Kan tidak terbaca. Lalu Bapak ini berkata, tidak Pak, saya tidak sependapat dengan Bapak. Saya punya pendapat sendiri. Bahwa saya katakan bahwa Allah itu adalah kasih, tidak pernah berubah. Walaupun angin datang, badai kehidupan, walaupun hujan, panas, kasih Allah itu tidak berubah di dalam kehidupan saya. Makanya saya menulis itu di papan baling-baling ini bahwa Allah itu kasih. Nah, di sanalah hamba Tuhan ini mengerti ya, bahwa kasih Allah itu tidak pernah berubah walaupun kehidupan kita yang berubah, tapi kasih-Nya tidak pernah berubah. Kasih Allah kepada kita itu adalah kasih yang kekal. Dia mengasihi kita tanpa syarat, tanpa melihat kekurangan dan kelebihan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kasih-Nya adalah kasih yang tulus kepada kita. Dikatakan dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Itulah kasih Tuhan. Dia mengasihi saya, saudara, dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah berubah. Apapun seperti tadi, contoh tadi, walaupun datang angin pencobaan, badai kehidupan, hujan panas, tetap kasih Allah itu tetap berada di dalam kehidupan kita. Saya akan mengambil satu contoh lagi dalam firman Tuhan. Rasul Paulus mengatakan ya, di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kita tahu kalau digambarkan seperti ini, lebar, panjang, ya, seperti kata-kata yang tidak dapat terukurkan ya, kasih Tuhan itu besar sekali. Lebarnya tak dapat terkelilingi, panjangnya tak dapat diukur, dan tingginya tak dapat didaki, dan dalamnya tak dapat terselami. Itulah kasih Allah kepada kita. Bagaimana kasih kita kepada Allah?
Nah, tentunya kita juga mau belajar seperti kasih Allah yang setia, yang tulus, tidak berubah. Kasih Allah tetap ada di dalam kehidupan kita. Kalau saya teringat ada suatu syair lagu ya, lagu ini mengatakan, lagu ini sangat saya senangi ya. Waktu itu saya renung-renungkan mengapa kata-katanya begitu indah. Dan juga dia katakan bahwa kasih Allah itu tidak dapat dilukiskan. Ya katakan syairnya begini ya. Andai kata air laut adalah tinta, andai kata cakrawala jadi kertas, andai kata kita semua menjadi pujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku, timur ataupun barat, utara ke selatan, hanyalah secari kertas yang terbatas. Itu loh, bagaimana luar biasanya kasih Allah yang digambarkan dalam kehidupan kita. Luar biasa sekali ya. Kalau kita melihat hari-hari ini merayakan hari kasih sayang ya. Kalau saya melihat ada sepasang pemuda-pemudi atau sepasang kekasih ya sedang berpacaran. Dia ini waktu itu dikenalkan sama temannya. Ya dikenalkan sama temannya, lalu dia melalui WA dia berkenal-kenalan lalu mengirim foto yang laki sama perempuan, yang perempuan sama yang laki, fotonya dikirim masing-masing. Dan perempuan ini begitu cantik, badannya kurus, langsing, putih ya. Nah, waktu itu dia sempat WA-WA-an sama yang laki ini senang karena perempuan ini cantik, putih, badannya langsing. Nah, pada suatu hari dia mendengar suaranya. Dia mendengar suaranya lembut sekali, perempuan ini bisa bernyanyi. Nah, suatu waktu dia bilang, ayo kita ketemuan saja. Lalu, waktu ketemuan itu ternyata bukan yang perempuan yang dipakai WA-WA ini, telepon-telepon, bukan, perempuan lain yang ada di fotonya itu. Nah, lalu yang punya foto ini bilang, sebenarnya bukan aku yang mencintai kamu, yang berkenalan denganmu, tapi adalah temanku. Karena fotoku yang dipakai, dan kamu juga yang menelpon, menelpon aku, itu adalah fotoku. Tetapi sebenarnya itu loh perempuan yang ada duduk di sana. Nah, alangkah kagetnya ya, laki-laki ini, loh kok aneh. Dia bilang, loh, kenapa kamu berbuat seperti itu? Lalu ditanya ya, akhirnya perempuan ini berterus terang. Dia katakan, aku banyak kekurangan. Tubuhku gemuk, mukaku tidak cantik, kulitku pun tidak putih. Bagaimana engkau? Tetapi laki-laki ini katakan, sebenarnya kamu berterus terang kepadaku. Aku sebagai seorang laki-laki, aku tetap menerima kamu. Kekurangan dan kelebihanmu, aku tidak melihat rupamu, wajahmu, atau badanmu yang gemuk, atau mukamu tidak cantik. Tetapi aku menerima kamu luar dan dalam. Menerima kamu kekurangan dan kelebihanmu. Begitu juga kasih Allah kepada kita. Dia tidak melihat kekurangan kita, kelebihan kita, tetapi dia mengasihi kita, menerima kita dengan tulus. Kasih-Nya kekal, kasih-Nya tidak berubah di dalam kehidupan kita dan tidak dapat diukur kasih Allah itu kepada kita. Kalau kita melihat hari-hari ini di dunia ini, bahwa kasih itu bisa luntur. Kalau kita melihat orang yang mempenter kain, pertama kali mungkin ada yang tahu ya, penter itu seperti bubukan gitu, lalu diwenterkan ke kain, dikasih air, dihangatkan, campur, diudek-udek gitu, dimasak. Nah setelah itu, kain itu kalau diberi warna apa yang kesukaan kita, nanti keluarnya itu bagus. Tetapi lihat, tunggu berapa hari, berapa minggu, warnanya itu pudar. Akhirnya wenter itu juga hilang, menjadi kain yang tidak berwarna dan juga kain yang sudah tidak seperti lapuk begitu ya, kusang. Tetapi kasih Allah tetap tidak pernah berubah seperti wenter ini ya. Tapi kasih Allah kekal di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya kita juga mau membagi kasih kita juga kepada orang lain ya.
Saya akan bacakan dalam satu ayat, biarlah kasih Allah itu tinggal di dalam hati kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Ayat ini mengatakan, mengingatkan jika Allah ada di dalam kita, maka kasih-Nya itu akan tinggal tetap selama-lamanya kepada kita. Itulah arti ayat ini ya. Marilah kita saling mengasihi. Dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-14, kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, itulah ayatnya ya, bagaimana Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Biarlah kasih Allah itu tinggal di dalam hati kita, dan kita juga membagikannya kasih itu kepada orang lain. Ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sendiri mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Itulah perintah Tuhan kepada kita. Biarlah kasih itu kita juga membagikan kepada orang lain. Kita belajar mengasihi, menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh membangun iman kita, biar kita juga belajar mengasihi, mengambil teladannya Allah. Adalah kasih yang sempurna dan tidak melihat kekurangan dan kelebihan kita. Kiranya renungan boleh menjadi berkat dan kita boleh melakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.